kalibrasi, panelnya IPS, DCI-P3 98%, dan average delta 0,55. U34G3X, bro. Selamat datang di GTD channel paling canggih di 2021. Hari ini AOC berulah lagi dengan kirimin kita barang yang gila banget. Tanpa banyak bacot. Gue lupa. Why are you running? Ya. Why are you running? Bye, have a great time. U34G3X, bro. Berat sih. Kayak nggak mungkin plastik kan. Udah di studio dan kita mau unboxing, langsung aja unboxing. Sebenarnya kalau gua ngelihat dari dusnya ya, kalau kalian bisa masih ingat video yang sebelumnya kita dikirimin AOC juga yang 1000R, ini dus nggak ada beda sama sekali. Jadi kalau lu pikirin 1000R nggak dihilangin di sini, oh ya kodenya jadi cuma U34G3X, nggak ada C-nya. Jadi 1000R-nya hilang, ganti panel jadi IPS, dan bacotnya AOC ini yang berat nih. Ditulis, gue cek di websitenya, dikalibrasi, panelnya IPS, DCI-P3 98%, dan average delta 0,55. Nggak kuat sih gue. AOC tiap kali bacot gitu marketing di websitenya, selalu ke deliver kalau gue tes, itu masalahnya. Ini kacau sih. Kalau sampai 98% DCI-P3 dan average-nya 0,55, gue yakin tuh biru 1F sih nyantai banget tuh di angka-angka 1 feeling gue. Dan ini menjadi jawaban buat orang yang selama ini kayaknya di pasaran tuh nggak ada solusi buat orang-orang yang mau gaming sekaligus productivity ini digabungin sama dia, dan orang-orang yang sebel sama curve. Ada beberapa desain ya, orang-orang desain yang selalu ngomong, "Ih bang, nggak enak nih desain pakai curve gitu, garis lurus seakan-akan ini distort gitu, belengkung gitu." Walaupun sebenarnya ada penggaris ya, dia Photoshop, gue tahu di Photoshop Premiere lu bisa pakai penggarisnya mereka, jadi lu tahu itu garisnya lurus. Basically lu akan dapetin hal yang sama dengan CU kemarin, G3X, G3S. Ya pokoknya yang 1000R basically lu akan sama dapetinnya kaki yang super tebel, gaya barunya dari AOC. Jadi kalau gue pribadi sih agak bosen sebenarnya, bukan bosen sih, nggak surprise lagi gitu. Beda sama yang 1000R kemarin kan surprise banget, cuma you got everything the best gitu ya. Kaki yang tebel, desain yang baru, yang cakep, silvernya silver matte black gitu lah, yang kayak Apple gitu. Yep, manual book nggak penting, buku-buku nggak penting. Iya, ini yang paling penting. Calibration report, color analyzer CA210, ini Minolta ya, itu sama kayak yang kemarin ada di ProArt maybe, gue nggak tahu. Enggak, average delta-nya 1,12 ya. Ya pokoknya 1,12 average delta E-nya dia. Ditulis di sini, berarti gue salah. Ya tapi udah cukup rendah lah ya. ProArt kemarin 0,35 untuk monitor Pro Design doang dengan kualitas 2K. Di sini WQHD, sebutannya WQHD, 2K ultra wide, the best in the market. Tetap dia kasih kita ini apa namanya? USB hub. Berarti dia ada speaker juga. Nah, ini display portnya. Kabel power. Next. Oke. Kakinya. Yang kembali lagi, gue udah nggak surprise sih. Gue udah lihat sebelumnya soalnya. Dan cukup aneh nggak sih? Yang curve 1000R belum ada. Ya di China sih udah ada dua-duanya ini ya. Dua-dua tipe ya. Yang 1000R dan yang flat ini. Cuma yang di Indonesia belum resmi ya. Telat mulu AOC. Kayak kalau gue denger info-info memang panel sekarang agak susah, belum lagi chip yang gara-gara VGA mining dan segala macem, itu pun ada di monitor, kayak ada di PCB-nya atau apanya, itu juga shortage, jadi monitor juga makin hari makin susah. 24 inch saja udah pada naik harga, ya, itu yang terjadi. Jadi agak susah ini cepet-cepet masuk ke Indonesia. Desain yang keren, tebel, padat, aksennya warna merah cuma satu, kabel manajemen juga rapi, clean. Kelihatannya kalau lu lihat ya, dia udah tipis sebenarnya. Habis itu bawahnya ditipisin lagi sama dia. Di meja sih cakep sih, gua akuin. Di meja cakep bisa. Dan dia flat, secara teori harusnya lebih tipis ya. Kok nggak sih? Tebelnya sama berarti.
Oh, di sini port USB-nya 2, nggak 4 gitu ya, nggak 4 langsung kayak yang curve. Di sini ada 2 dulu, terus di bagian sini ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Jadi kalau gua ingat ini port USB 3.2, port power di tengah-tengah, terus di sini tetap banyak portnya, 2 HDMI dan 2 DisplayPort, audio out juga. Ceklek langsung jadi. Woi. Masuk sih. Iya. Bah, berat. Logo AC di bagian atas dan lubang pembuangan panas yang panjang banget, sama seperti G1000R nih lah ya, gue lupa kodenya. Dan kalau gue lihat di dalam tuh ada kayak speaker juga di sini. Nah, portnya mantep, swivelnya sih yang mantep, membuat port USB ini jadi make sense gitu. Wih, baru-baru gue sadar ya, konsep yang 1000R tuh gini kalau nggak salah, tipe V deh, seinget gue. Yang dia ke atas terus USB hub-nya tuh di sini. Sedangkan yang flat ini kayak kesannya standar gitu aja. Swivelnya, tilt-nya juga mantep. Tentunya nggak bisa vertikal, 34 inch. Siapa yang mau vertikalin? Mentok, bos. Gua nggak bilang ini nggak kerasa kokoh, cuma agak seret aja untuk tiltnya dan agak sedikit goyang lah. Lu bisa lihat. Karena AOC memanage untuk ini itu tipis banget. Tapi kalau lu pegang, ini tuh udah padat banget ya. Lapisan plastik di luar ini, pas lu pegang ini dalam, udah padat banget untuk kakinya. Meja gue lebarnya 80 cm dan gue coba taruh monitornya di paling pojok, jadi sekitar ada 1 meter ya jarak dari monitor ke gua, dan itu feelingnya amazing man. WQSD amazing, 1440p di ultra wide 21:9 itu amazing, dan ini flat dengan warna 98% DCI-P3, dan itu berarti AOC berhasil ngegabungin gaming dan juga productivity jadi satu dengan harga cuma kisaran 7 jutaan. Dan ini benar-benar menjawab banyak sekali request orang yang nggak mau curve. Walaupun curve ada nilai lebihnya tersendiri ya, kiri kanannya jauh lebih enak. Ini jawabannya, dan ya gue tunjukin ke kalian, ini sangat-sangat make sense seperti yang gue selalu ngomong ya. Lu mau pasang 4 video, ada level 3-nya, ini level 2. Nanti ada level 3-nya itu juga. Ada speaker. Ada speaker ya, tapi gue mesti mute. Oke, 4 video gue tunjukin ke kalian, masih sangat-sangat make sense. Itu yang gue jatuh cinta selama ini sama WQSD, bos. Nggak ada yang lain. Lihat, semuanya jalan bersamaan, kerja lu the best, flat, IPS-nya cakep. Oh my god. AOC mesti banget masukin ini dalam waktu dekat ini. The best. Dan nggak cuma di situ. Udah selesai kita unboxingnya, gue mau lanjut ke 27 inch karena AOC juga kirimin kita 27 inch 1000R. Oh ya, review lengkapnya nanti ada di GTID. Gue kasih review khusus sendiri karena ini monitor pantes, sangat pantes. Jadi satu video, the best.